Kembali lagi dengan saya Ramdan, selamat datang di channel Go Trade Mobil. Membahas soal MPV, kali ini kita akan mereview salah satu mobil MPV andalan dari Honda. Nah, ada beberapa keunggulan dibandingkan mobil rival-rivalnya dari brand Jepang. Kita akan membahas satu persatu, yaitu ini dia Honda Mobilio RS CVT tahun 2016 yang merupakan seri tertinggi dari tipe Honda Mobilio. Membahas soal eksterior, yang tipe RS ini terlihat lebih mencolok dibandingkan seri-seri tipe di bawahnya, yaitu yang tipe E dan tipe S. Untuk tipe yang RS ini, desain bumpernya terlihat lebih sporty dan lebih garang, dan ada tambahan lagi yang terlihat lebih mencolok di bagian headlamp depan, yaitu sudah terdapat LED proyektor dan juga sudah dilengkapi dengan lampu DRL. Dan tentu saja dari seri RS sudah dilengkapi dengan side skirt di bagian lisplang bawah. Dan dari ciri khas Mobilio di sini terdapat lekukan garis sejajar dari mulai fender depan sampai dengan fender di bagian sisi belakang. Dan di sini untuk desain frame dari kaca yang bagian tengah ada lekukan sedikit di bagian pintu di baris kedua. Namun untuk spion sendiri di tahun 2016 ini masih dilengkapi dengan fitur electric mirror saja, belum dilengkapi dengan fitur retract. Dan yang menambah kesan sporty dari mobil ini, ada tambahan lagi ornamen di bagian sisi atap atau roof, yaitu ada variasi berwarna silver yang menambah kesan keren di mobil ini. Terkait dengan velg sendiri, dari pemilik sebelumnya sudah mengganti dengan velg variasi, namun tidak mengubah dari ukuran standarnya, yang terlihat lebih keren dengan ET yang lebih lebar dari ukuran standarnya, yaitu ring 15. Dan di sini dilengkapi dengan profil ban yang lebih besar dari ukuran standarnya dengan profil ban 185/65R15. Lanjut kita bahas ke bagian belakangnya. Ini dia tampilan belakang dari Honda Mobilio RS yang sangat terlihat lebih keren dengan spoiler yang terpampang sangat besar, dan desain stop lampnya di bagian belakang juga lumayan menarik kalangan user atau pemakai dari Honda Mobilio ini dengan desain yang tajam dan menyatu ke bagian bagasinya. Dan ada tambahan aksen chrome di bagian sisi bumper belakang. Namun untuk sensor parkir sendiri hanya dilengkapi 2 buah sensor parkir di sisi kiri dan kanan. Bagaimana soal tampilan dari interior mobil ini? Lanjut kita bahas ke bagian interiornya. Ini dia tampilan interior dari Honda Mobilio RS. Dan di tahun yang 2016 ini dibandingkan dengan rival-rivalnya dari brand Toyota maupun brand Suzuki, dari tipe Honda Mobilio RS ini lebih menampilkan nuansa yang lebih sporty dan lebih modern. Yang terlihat mencolok dari tampilan AC-nya sudah dilengkapi dengan digital dan tersedia juga head unit touchscreen. Namun dari tampilan di instrumen cluster sendiri masih menggunakan tampilan yang analog biasa, belum menggunakan yang tampilan digital. Untuk fitur lain-lainnya di sini hanya ada tambahan pengaturan audio steering control di bagian sisi kiri, lalu electric mirror dan central lock, dan tentu juga ada tambahan lagi auto power window. Dan membahas soal desain, di sini ada tambahan aksen list berwarna silver sedikit abu-abu yang menambah kesan keren di mobil ini, dan tentu saja ada tambahan lagi motif seperti karbon. Untuk ruang penyimpanan lain di sini juga sudah tersedia 2 buah cup holder di depan tuas transmisi, dan ada juga tersedia soket lighter di bagian depannya. Dan di sini juga tersedia armrest di bagian driver yang juga di bawahnya sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan. Lalu bagaimana dengan posisi duduk penumpang di bagian kedua dan ketiga? Kita coba duduk ke bagian belakang. Ini dia posisi duduk di penumpang baris kedua yang menyajikan ruang yang lumayan lega di bagian legroom dan juga headroomnya, karena di sini dengan desain yang melandai ke bagian tengah. Nah, untuk AC sendiri double blower di bagian belakang, di sini juga sudah tersedia pengaturan untuk blowernya. Ada salah satu lagi yang terlihat unik di bagian sisi penumpang baris kedua. Di sini sudah tersedia cup holder di belakang dari armrest bagian driver, lalu tersedia port USB di bagian sisi bawahnya yang ada tersedia 4 buah. Sangat berguna untuk kalian apabila untuk ngecharge HP yang kondisi baterainya habis.
Untuk penyimpanan lain-lain di bagian sisi pintu kiri dan kanan juga tersedia cup holder di bagian bawah pintu. Lalu bagaimana POV dari posisi duduk di penumpang baris ketiga Honda Mobilio ini? Coba kita cek ke bagian belakang. Ini dia posisi duduk penumpang di baris ketiga. Kalau dilihat dari dimensi ruang di bagian headroom, menyediakan kabin yang menyisakan space lumayan sempit namun masih oke untuk orang dewasa. Nah, kekurangannya yaitu di bagian legroom yang menyediakan tempat dimensi yang sangat sempit di bagian space dari baris kedua. Dan kalau kita coba tutup di posisi kursi baris kedua, mungkin sedikit mentok. Dan mungkin kalau kita angkat penyandar di bagian jok kursi kedua, sedikit agak mentok di bagian kaki. Beginilah tampilan untuk posisi duduk penumpang di baris ketiga. Ya masih lumayan mending lah dengan posisi headroom yang masih menyediakan space yang lumayan, namun untuk posisi kaki yang masih terlihat sempit, tapi bisa memuat sebanyak 7 orang dengan dimensi mobil yang tidak terlalu tinggi, bahkan kurang lebih hampir sama tingginya dengan mobil city car ataupun mobil hatchback. Dan untuk fitur keselamatan dari mobil ini di baris ketiga pun juga sudah tersedia seatbelt untuk masing-masing penumpang sisi kiri dan kanan. Dan tidak perlu khawatir semisalkan pengendara dari driver mobil ini memacu di kecepatan tinggi. Tersedia fitur keselamatan di bagian semua baris dari tiap-tiap kursi. Berbicara soal harga, mari kita keluar terlebih dahulu. Nah, bicara soal harga, kita terlebih dulu bahas soal mesin terlebih dahulu yang merupakan salah satu keunggulan dari rival-rivalnya. Dibekali dengan mesin 1500 cc dan juga sudah menyediakan transmisi CVT yang menghasilkan tenaga sekitar 120 horsepower. Lebih unggul dibandingkan rival-rivalnya dari brand Suzuki maupun dari brand Toyota yang masih menggunakan transmisi konvensional dengan sedikit perbedaan tenaga sekitar 20-an horsepower. Nah, untuk harga dari mobil ini kita buka di 169 juta. Dan untuk harga kreditnya kita buka di 162 juta. Dan untuk kalian yang berminat untuk cek unit secara langsung mobil ini, bisa langsung datang ke store kami atau hubungi nomor deskripsi di bawah ini. Dan untuk kalian yang berminat cek unit langsung salah satu stok kita yang satu ini, bisa hubungi link nomor deskripsi di bawah ini, atau bisa kunjungi store kami yang ada di Jalan Ayani nomor 109 Blimbing, Kota Malang. Sekian review kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow channel GoTrade Mobil Indonesia, atau juga follow official akun Instagram, TikTok, dan juga Facebook di GoTrade Mobil Indonesia. Saya Ramdan, see you next video.